Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Malam, Bu. Malam. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Soleha. Kalian bisa panggil saya Ibu ataupun Kakak. Ya, Kak. Jadi sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah kawan-kawan, sebelumnya saya ingin mengetahui apakah kawan-kawan di sini sudah saling mengenal satu sama lainnya? Belum, Bu. Oke, kalau begitu silakan kawan-kawan memperkenalkan diri kawan-kawan masing-masing. Silakan yang mau duluan. Siapa Saya, dulu nih, Bu? Saya, Bu. Itu Hupri. Saya Upri, Oke, Kakak Upri, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Hupri. Ya, bisa dipanggil Bang Hupri. Gitu, Bu. Alamat Iya, saya Bang dari Hupri. Kota Pontianak, Bu. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bang Upri. iya Hupri. Selanjutnya siapa yang mau? Udah, saya aja deh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat Malam. malam. Perkenalkan, nama saya Atika Sari. Saya asalnya dari Medan. Tinggal di Pontianak, tinggal di Pangeran Natakusuma. Salam kenal ya. Oke, Iya. salam kenal kembali Atika. Selanjutnya yang terakhir. Oke, perkenalkan nama saya Dede Fikri Haikal. Saya asalnya dari Lampung dan kuliah di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih, Bu. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal kembali. Oke, baiklah. Karena kita sudah saling kenal, Ibu akan menjelaskan konseling kelompok yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Jadi, konseling kelompok itu, di mana kawan-kawan itu akan menyampaikan permasalahan kawan-kawan, permasalahannya bebas, maupun masalah belajar, masalah sosial individu, ataupun masalah kawan lainnya yang akan dibahas secara ramai-ramai ataupun secara kelompok dan akan diatasi secara kelompok. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu adalah mengatasi masalah random yang akan dibahas pada permasalahan kali ini. Jadi kita akan melakukan 3 tahap ya. Yang pertama itu di mana tahap pertama ini kawan-kawan akan menyampaikan masalah kawan-kawan. Kemudian tahap yang kedua itu nanti kawan-kawan sendiri yang akan menyampaikan solusi kepada permasalahan kawan lainnya gitu. Dan tahap yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan itu juga kawan-kawan nanti diminta untuk satu persatu menyampaikan kesimpulan masing-masing dari permasalahan yang sudah diatasi oleh kawan-kawan. Jadi seperti itu. Baik. Baiklah, yang pertama udah ngerti semuanya? Baik, Bu. Iya, Bu, ngerti. Oke. Kita akan melanjutkan tahap yang pertama, yaitu kawan-kawan akan menyampaikan masing-masing permasalahan kawan-kawan. Baik, boleh dimulai dari Hupri terlebih dahulu. Silakan Hupri. Baik, Bu. Nah, terima kasih kesempatannya telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan masalah yang
sekarang saya alami, yaitu masalah ini Bu, kuliah ya Bu, yang mana jaringan sulit diraih seperti itu Bu. Sedangkan kuliah kita juga harus on time, harus absen, harus mengumpulkan tugas. Sedangkan di kampung saya itu Bu, jaringannya terkadang kalau hujan itu hilang, ataupun kalau mati lampu itu tidak ada, seperti itu Bu. Itu saja Bu masalah yang saya hadapi untuk sekarang ini untuk mengatasi kondisi hal itu. Oke, baik. Jadi masalah jaringan ya Hupria. Iya Bu. Oke, sebelum kita lanjut kepada kawan-kawan, kalau kawan-kawan memiliki masalah, kawan-kawan tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalah yang kawan-kawan alami. Karena di sini tuh, di konseling ini kita ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana kawan-kawan itu rahasianya tuh akan aman pada saat melakukan konseling kelompok ini. Jadi begitu ya. Oke, dilanjutkan ke Dede Fikri Haikal. Silakan Dede. Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu. Nah, sekarang kan saya tuh udah dewasa Bu. Umur sudah menginjak 21 tahun lebih Bu. Nah, saya mempunyai permasalahan. Ya, biasalah Bu, anak muda ya Bu. Anak muda. Kalau anak muda tentu tentang pasangan Bu. Nah, tentang pasangan. Nah, saya tuh merasa galau Bu, merasa bingung. Saya tuh punya pasangan yang dimana saya tuh udah menjalankan sampai bertahun gitu Bu, 1-2 tahun lebih gitu Bu. Tapi saya tuh merasa bingung dengan perubahan sikap yang sekarang ini Bu. Merasa bingung dan saya tuh sudah yakin dengannya dan saya tuh nggak pengen gitu Bu apa terjadi permasalahan dengannya. Dan tetapi di balik itu pengen membenarkan dan meluruskan permasalahan ini sulit gitu Bu, karena kayak seakan-akan tuh saya tuh terabaikan gitu Bu. Jadi saya tuh merasa galau dengan permasalahan ini gitu Bu. Sedangkan saya tuh udah yakin benar sama dia bahwa dia tuh jodoh saya gitu Bu, bahwa dia tuh teman untuk hidup saya gitu Bu. Ya, jadi saya tuh merasa sedih sekali gitu Bu sekarang tuh dengan adanya permasalahan ini, ngerasa sendiri saya tuh diabaikan. Enggak sih Bu, kalau diabaikan masih ada kontak gitu Bu. Saya tuh serasa kehilangan sosok dia yang dulu gitu Bu, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Dede Fikri Haikal. Selanjutnya Atika Sari, silakan. Baik, sini saya akan menceritakan permasalahan saya. Mungkin permasalahan saya ini sudah sering dibahas ya, di mana ini saya tidak tidak mempunyai rasa percaya diri pada diri saya sendiri. Bahkan ketika mengambil suatu tindakan atau keputusan pun saya tidak tanpa bantuan orang lain saya tidak mampu mengambilnya gitu. Saya harus dengarkan dulu apa yang dikatakan orang lain baru saya bisa ngambilnya. Terkadang apa yang orang lain katakan itu keputusan yang saya ambil gitu Bu. Jadi mungkin nggak tahu ini ada pengaruh dari tindakan masa lalu kita atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Yang penting akibat dari tidak memiliki rasa percaya diri itu sehingga saya tuh ketika tampil di depan orang banyak atau di muka umum tuh tidak berani gitu Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Atika, Hupri, dan juga Dede Fikri Haikal. Masih semangat ya untuk kalian? Semangat Bu. Semangat. Oke. Semangat. Kita harus semangat. Oke, baik. Karena kawan-kawan sudah menyampaikan masalah kawan-kawan, di sini Ibu akan meminta kalian untuk memilih salah satu masalah yang mau diatasi atau permasalahan yang mau dituntaskan.
Punya Jadi Haikal tuh. masalah Haikal. Sepertinya Mana, cocok untuk Ya, kita bahas. Haikal ya. Cocok untuk kita bahas, Bu, sepertinya. Oke, Iya, Bu. masalah Anak Haikal. Iya, anak muda namanya kan juga anak muda yang bercinta, Bu. Oke. Jadi pengentasan masalah yang kita pilih adalah masalah Haikal tentang drama percintaan anak muda ya. Jadi di sini kawan-kawan satu persatu akan menyampaikan solusi apa sih untuk Haikal, solusi yang tepat. Jadi kawan-kawan yang akan melakukan penilaian tersebut. Silakan, siapa yang mau duluan, Atika atau Hupri? Mungkin gini, Bu, sedikit aja ya. Kan tadi tuh Haikal tuh dia tuh berasa kalau misalkan pasangan dia yang sekarang itu adalah jodohnya gitu. Mungkin untuk Haikal sendiri ya, kita kan takdir nggak ada yang tahu ya, manusia ya. Kita sebagai manusia nggak ada yang tahu takdir. Terkadang ada yang lama menjalin hubungan tapi tidak jodoh. Terkadang ada yang maksudnya tidak sampai lama, membutuhkan 2 hari langsung nikah gitu. Yang dekat justru menjauh, yang jauh justru mendekat gitu. Jadi untuk Haikal mungkin kalau mungkin misalkan ceweknya atau apa yang mengalami sikap perubahan, mungkin itu akibat dari jarang ketemu, atau mungkin kan sekarang kan hampir 1 tahun lebih udah nggak ketemu gitu kan. Mungkin itu juga salah satu penyebab yang membuat mungkin agak berubah gitu. Terus untuk Haikal sendiri sih ya intinya sabar aja lah. Kalau misalkan kalau udah takdir tuh pasti mau gimana pun jalannya tuh akan bersatu gitu, nggak usah takut. Itu sih. Mungkin Bang Upri mau nambahkan? Oke, sebelum kita lanjutkan ke Hupri, Saya, Bu. nampaknya ya, sebentar ya Hupri. Nampaknya Haikal masih galau ya. Perasaannya itu masih galau. Terus nampak gitu dari fisiknya, mentalnya tuh kayak tertekan gitu. Jadi untuk Ananda Hupri, jangan nangis. Semoga pengentasan solusinya bisa membuat Haikal menjadi pribadi yang kembali ceria gitu. Silakan Hupri. Baik, Bu. Halo Dede Fikri Haikal. Halo. Nampaknya nasib kita saat ini sama ya. Semangat dong, semangat. Haikal harus strong, jangan nangis. Hari ini kita mengalami suatu hal yang sama, cuman berbeda konteks aja seperti itu. Jadi ya, Hupri, mikrofonnya di-on kan? Itu aja, Kak. Masih ada enggak, Hupri? Hupri. Hupri, gimana Hupri? Oke, udah itu aja ya Hupri ya. Gimana Haikal? Menurut Haikal sendiri? Masih berat, Bu. Masih berat. Masih belum bisa nerima. Haikal masih belum bisa menerima masalah yang dihadapi oleh Haikal. Dan karena masalahnya itu hampir sama ya, sama masalah Hupri. Jadi menurut Ibu itu pengentasan masalah dari solusi atau pengentasan masalah dari Atika itu bisa dipakai untuk pengentasan masalah dari permasalahan Hupri dan juga Haikal. Karena kalau masalah drama percintaan itu luar biasa ya. Karena Ibu juga belum pernah merasakan apa itu cinta.
Jadi ibu itu Jomblo. Ibu. memberikan masukan kepada kalian. Kejarlah impian kalian dahulu. Kalau memang jodoh, itu ada caranya gitu. Tuhan itu mendekatkan kita. Gitu kan. Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan semuanya. Di sini kita akan memasuki tahap akhir ya, kesimpulan dari kawan-kawan. Oke, satu-satu dari kalian akan menyampaikan kesimpulan pada tahap konseling kita kali ini. Silakan kepada Atika terlebih dahulu. Ya mungkin untuk kesimpulan dari masalah Haikal nih, ya namanya juga anak muda ya, tidak bisa lepas dari yang namanya cinta. Jadi apa tuh intinya tetap semangat, jangan pernah putus asa gitu. Walaupun seandainya kan ada yang mengalami suatu sikap dia mungkin yang dulunya baik, perhatian atau gimana yang sekarang mungkin berubah drastis. Itu pasti ada pengaruh gitu. Ya pengaruhnya itu mungkin karena LDR-an gitu kan, udah lama nggak ketemu, jadi mungkin ada rasa curiga juga gitu. Ya tapi pada intinya sih nggak usah merasa takut kalau memang suatu saat jodoh, kalau udah itu takdirnya, ya walaupun seberat apapun halangan dan rintangannya pasti akan bersatu gitu. Ya kalau misalkan juga tidak jodoh, ya mungkin Tuhan telah menyiapkan yang lebih baik lagi gitu. Intinya tetap semangat, strong ya gitu. Jangan percayakan takdir Tuhan, itu aja. Oke, terima kasih kepada Atika. Iya. Selanjutnya, Hupri. Silakan Hupri. Baik Bu, kesimpulannya seperti ini Bu. Pertama, saya merasa bangga dan senang karena bertemu dengan orang baru dan orang-orang hebat. Yang kedua, saya ingin ada pertemuan nanti Bu, juga menuntaskan permasalahan saya kayak konseling seperti ini, karena saya merasa bangga banget Bu gitu. Terus yang ketiga itu Bu, masalah jodoh ya, sama Dede Fikri Haikal, yakin bahwasanya kita itu sudah ditentukan jodoh kita. Ada 4 yang sudah ditentukan, azal, maut, rezeki dengan jodoh itu sudah ditentukan sama Tuhan. Artinya jangan khawatir, seandainya rezeki sekarang ini kita kurang, maka insya Allah akan ditambah dengan cara bersyukur. Kalau jodoh kita sekarang sudah diperjuangkan, mungkin ada cara Allah yang lebih baik untuk mempersiapkan terkait jodoh kita seperti itu. Intinya sabar, kuat, dan tetap jalani hidup, jangan sampai putus asa gara-gara persoalan percintaan seperti itu. Terima kasih Bu. Dan ingat, rencana Allah itu lebih indah daripada rencana manusia. Oke, baik. Terima kasih kepada Hupri dan juga Atika. Oke, kesimpulan terakhir untuk Dede Fikri Haikal, silakan. Oke, terima kasih semuanya dari Ibu, terus dari teman-teman. Ya, baru kenal juga, ya Masya Allah ya, masukannya luar biasa. Yang pada intinya semua kesimpulan itu, semua masukan itu lebih kepada menerima apa yang menjadi takdir Tuhan gitu ya. Nah itu Bu, saya harus menerima apa yang menjadi sebuah takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Penciptanya. Oke Bu. Oke, terima kasih Fikri Haikal. Baiklah, karena konseling kelompok kita sudah berakhir, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkontribusi dalam konseling kelompok kita kali ini. Dan kalian luar biasa ya membahas masalah ini. Dan untuk Dede Fikri Haikal tetap semangat. Hupri juga, Atika juga. Terima kasih ya karena sudah
menjalankan konseling kelompok ini dengan efektif. Dan terima kasih juga atas waktunya. Baiklah, untuk menutup konseling kelompok kita pada malam hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, Ibu akan tutup. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya untuk membahas masalah yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.